Gemuruh ribuan pasang mata di Indonesia Arena menjadi saksi bisu sebuah tinta emas yang baru saja terukir. Sejarah bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang dipahat di atas lantai parket. Untuk pertama kalinya, Garuda Futsal terbang tinggi menembus semifinal Piala Asia 2026. Indonesia sukses memulangkan Vietnam dengan luka yang dalam, membalas setiap tetes keringat kekalahan masa lalu tepat di rumah kita sendiri. Hector Souto telah mengubah wajah futsal kita menjadi kekuatan yang paling ditakuti di tanah Asia. Namun, di balik pesta pora malam ini, takdir ironis telah menunggu. Langkah menuju final kini dihadang oleh sosok yang paling mengenal jati diri kita, sang ayah, sekaligus mentor yang pernah menanamkan nyawa permainan di skuad ini. Inilah laga paling emosional dalam sejarah futsal kita. Lampu-lampu Indonesia Arena masih menyala terang. Namun di ruang ganti yang kedap suara, Hector Souto duduk tenang di sudut ruangan. Pria asal Spanyol ini tidak ikut melompat kegirangan seperti staf lainnya. Baginya, kemenangan atas Vietnam hanyalah satu anak tangga dari tangga raksasa yang sedang ia bangun. Souto datang ke tanah air bukan sebagai turis yang mencari popularitas, melainkan sebagai arsitek yang membawa cetak biru sepak bola modern. Sejak hari pertama menginjakkan kaki di Jakarta, ia menanamkan satu prinsip. Futsal bukan sekadar lari dan menendang, tapi tentang kecerdasan ruang. Ia melihat potensi besar pada pemain lokal yang memiliki kelincahan alami, namun seringkali kehilangan arah saat ditekan lawan. Disinilah peran sang profesor dimulai, merombak pola pikir kolot menjadi strategi yang presisi dan mematikan. Pergeseran mulai terasa saat kita melihat bagaimana transformasi Samuel Eko dan rekan-rekannya terjadi di lapangan latihan. Souto bukanlah tipe pelatih yang hanya berteriak dari pinggir lapangan. Ia adalah sosok yang turun langsung membetulkan posisi kaki pemainnya hingga ke inci terkecil. Di bawah komandonya, skuad Garuda tidak lagi bermain dengan emosi yang meledak-ledak tanpa tujuan. Mereka kini tampak seperti unit tempur yang terorganisir, di mana setiap pergerakan tanpa bola memiliki makna. Samuel Eko, yang dulu dikenal sebagai target man murni, kini bertransformasi menjadi pemain yang jauh lebih komplit. Ia bisa turun menjemput bola, membuka ruang bagi pemain sayap, dan menjadi tembok pertama dalam pertahanan. Transformasi ini membuat lawan-lawan di tingkat Asia mulai mengernyitkan dahi, menyadari bahwa Indonesia bukan lagi tim hiburan yang mudah dikalahkan. Kini, mari kita beralih ke fenomena luar biasa di luar lapangan parket. Nama Hector Souto mendadak menjadi kata kunci paling dicari di jagat maya. Popularitasnya melesat bak roket, menembus batas-batas penggemar futsal hingga ke masyarakat umum. Ada sesuatu pada diri Souto yang membuat publik jatuh hati. Mungkin ketenangannya, atau mungkin caranya menghargai budaya lokal. Fans mulai memberikan dukungan yang sangat masif. Sebuah gelombang kasih sayang yang mengingatkan kita pada magis yang pernah diciptakan Shin Tae-yong di lapangan hijau. Jika STY membangun mentalitas pantang menyerah di tim nasional sepak bola, Souto membangun kepercayaan diri yang absolut di tim futsal. Setiap kali ia berjalan menuju bench, sorakan Souto, Souto, menggema, menciptakan atmosfer yang membuat bulu kuduk berdiri bagi siapapun yang mendengarnya. Namun menjadi pahlawan baru di Indonesia bukanlah perkara mudah. Souto sadar betul bahwa cinta dari supporter adalah pedang bermata dua. Ia tetap rendah hati meski kolom komentar akun media sosialnya dibanjiri ribuan doa dan pujian. Terima kasih atas cintanya, tapi ini semua karena kerja keras pemain. Ucapnya singkat dalam sebuah wawancara santai. Kerendahan hati inilah yang justru membuat koneksi antara pelatih dan penggemar semakin kuat. Ia tidak mencoba menjadi bintang utama. Ia membiarkan anak asuhnya yang bersinar di bawah lampu sorot. Kedekatan emosional ini menciptakan harmoni yang unik. Seringkali terlihat Souto memeluk satu persatu pemainnya setelah laga usai, bukan sebagai atasan, melainkan sebagai sosok kakak atau ayah yang bangga melihat perkembangan adik-adiknya dalam menghadapi tekanan dunia. Masuk ke sisi teknis yang lebih dalam, keberhasilan Souto juga terletak pada keberaniannya mengadopsi gaya bermain Spanyol yang disesuaikan dengan DNA Indonesia. Ia tidak memaksakan pemain kita untuk bermain seperti raksasa Eropa, melainkan memanfaatkan kecepatan kaki pemain Indonesia untuk melakukan transisi kilat. Permainan 1-2 sentuhan yang diperagakannya membuat lawan seringkali kebingungan mencari posisi bola. Strategi ini terbukti sangat efektif saat melawan tim-tim dengan pertahanan rapat. Souto seolah memiliki kunci untuk setiap gembok pertahanan di Asia. Detail kecil seperti penempatan posisi saat tendangan ke dalam atau skema power play
yang dieksekusi dengan sempurna menjadi bukti betapa telitinya ia mempersiapkan segala kemungkinan. Di tangannya, futsal Indonesia kini memiliki identitas yang jelas dan disegani. Seiring berjalannya waktu, sosok Souto mulai dipandang sebagai simbol harapan baru. Publik melihatnya sebagai bukti bahwa dengan manajemen kepelatihan yang benar, bakat-bakat mentah di pelosok negeri bisa diolah menjadi permata yang berkilau. Ia sering tertangkap kamera sedang memantau pertandingan liga lokal, mencari talenta baru yang mungkin terlewatkan oleh radar. Souto ingin membangun sistem, bukan sekadar tim yang menang hari ini lalu kalah esok. Visi jangka panjang inilah yang membuat FFI sangat menjaga keberadaannya. Ia adalah harapan bagi ribuan anak kecil yang bermimpi mengenakan jersey merah putih di lapangan futsal. Kehadirannya memberikan rasa aman bahwa masa depan futsal Indonesia berada di tangan yang tepat, tangan yang tidak hanya memegang peluit, tapi juga memegang hati para pemainnya. Menjelang laga krusial di semifinal, beban di pundak Souto semakin berat, namun ia justru tampak semakin tajam. Ia tahu bahwa lawan berikutnya bukan sekadar tim kuat, melainkan tim yang memiliki sejarah panjang dengan futsal Indonesia. Tekanan dari publik yang mengharapkan gelar juara mulai terasa membebani udara di sekitar Jakarta. Namun, Souto justru menggunakan tekanan itu sebagai bahan bakar. Ia tidak ingin anak asuhnya merasa puas hanya dengan mencapai semifinal. Bagi Souto, sejarah yang sesungguhnya adalah ketika trofi itu bisa diangkat di hadapan pendukung sendiri. Ia terus mempelajari video pertandingan lawan hingga larut malam, mencari celah sekecil lubang jarum yang bisa dimanfaatkan. Persiapan yang tanpa henti ini menunjukkan dedikasinya yang totalitas, sebuah perjalanan pahlawan yang belum menemui titik akhir. Kini, panggung telah tertata rapi. Hector Souto berdiri di garis depan revolusi ini, menatap lurus ke arah masa depan yang penuh tantangan. Ia telah berhasil menyatukan jutaan harapan menjadi satu kekuatan besar yang mendukung di belakang timnas. Ceritanya bukan lagi sekadar tentang memenangkan pertandingan, melainkan tentang bagaimana seorang asing bisa jatuh cinta pada sebuah bangsa dan memberikan segalanya untuk kejayaan bangsa tersebut. Dengan sorot mata yang tajam dan taktik yang tersimpan rapi di kepalanya, ia bersiap memimpin pasukannya memasuki medan perang paling emosional yang pernah ada. Langkah kakinya menuju pinggir lapangan nanti bukan hanya langkah seorang pelatih, tapi langkah seorang pemimpin yang siap membawa Garuda terbang lebih tinggi dari sebelumnya, menuju puncak tertinggi di benua Asia. Di balik riuhnya sorak-sorai yang masih menggema di sudut-sudut Jakarta, sebuah awan mendung mulai membayangi pikiran para pendukung setia. Ada rasa trauma yang mendalam, sebuah luka lama yang belum benar-benar kering di hati para pecinta olahraga Indonesia. Kita semua tahu bahwa di negeri ini, prestasi olahraga seringkali berjalan beriringan dengan dinamika di meja-meja kekuasaan. Saat nama Hector Souto dipuja-puji sebagai juru selamat, di saat yang sama muncul bisik-bisik kekhawatiran yang mengusik ketenangan. Akankah Souto bernasib sama dengan pendahulunya? Pertanyaan itu seolah menjadi hantu yang menari di sela-sela perayaan kemenangan. Penggemar belum bisa melupakan bagaimana sebuah harapan besar bisa dipatahkan begitu saja, bukan karena kegagalan taktik, melainkan karena gesekan kepentingan yang terjadi di tingkat atas. Trauma itu memiliki nama yang sangat akrab di telinga kita, Shin Tae-yong. Sosok pelatih asal Korea Selatan itu pernah menjadi simbol kebangkitan sepak bola kita, membawa perubahan drastis pada mentalitas pemain yang sebelumnya sering dianggap lembek. Namun sejarah mencatat akhir yang pahit. Di saat masyarakat sedang sayang-sayangnya, STW justru harus angkat kaki dari kursi kepelatihan. Pemecatannya menjadi sebuah luka kolektif yang sulit dilupakan. Alasan dibalik keputusan itu tetap menjadi teka-teki bagi sebagian orang, namun dampaknya nyata, kemarahan fans meledak. Puncak dari kegagalan lolos ke Piala Dunia menjadi titik didih di mana semua telunjuk diarahkan ke kantor federasi. Nama-nama seperti Erick Thohir dan Arya Sinulinga pun mendadak menjadi sasaran kritik tajam dari publik yang merasa dikhianati oleh keputusan tersebut. Kini, pola yang sama mulai terlihat dalam kesuksesan futsal. Kekhawatiran bahwa tangan-tangan politik akan kembali mencampuri urusan teknis tim mulai merebak di media sosial. Ada ketakutan jika kesuksesan Souto akan dimanfaatkan sebagai panggung untuk mencari keuntungan citra bagi pihak-pihak tertentu. Fans khawatir jika nanti ada intervensi yang merusak keharmonisan skuad yang sudah dibangun dengan susah payah ini. Di Indonesia, sudah menjadi rahasia umum bahwa ketika sebuah tim nasional berprestasi,
Banyak pihak yang tiba-tiba ingin merasa paling berjasa. Tekanan politik semacam inilah yang seringkali membuat konsentrasi pelatih terpecah. Souto, yang terbiasa dengan profesionalisme Eropa, mungkin belum sepenuhnya paham betapa rumitnya labirin birokrasi olahraga di sini, di mana hasil di lapangan terkadang kalah penting dibandingkan hasil di atas kertas suara. Namun, di tengah ketidakpastian itu, terselip sebuah harapan yang membuat futsal berbeda dari sepak bola konvensional. Meski secara administratif masih berada di bawah payung besar PSSI, Futsal Indonesia memiliki tameng perlindungannya sendiri. Ada sebuah badan yang dinamakan Federasi Futsal Indonesia atau FFI. Badan ini berfungsi layaknya sebuah benteng yang berdiri tegak di depan skuad timnas. FFI selama ini dikenal lebih fokus pada pengembangan prestasi dan manajemen kompetisi yang relatif jauh dari hiruk-pikuk politik praktis yang sering mengguncang PSSI. Kemandirian FFI inilah yang menjadi alasan mengapa banyak fans sedikit bernapas lega. Mereka berharap FFI bisa tetap menjadi badan yang independen, yang tidak membiarkan pelatih kelas dunia seperti Hector Souto menjadi korban dari ego para penguasa di Federasi Pusat. Keberadaan FFI memberikan ruang bagi Souto untuk bernapas lebih bebas tanpa harus melihat ke belakang setiap kali ia mengambil keputusan berani. Integritas organisasi ini sedang diuji. Mampukah mereka tetap berdiri di sisi pelatih saat tekanan dari atas mulai datang? Fans terus memantau setiap pergerakan. Mereka tidak ingin Souto merasa sendirian dalam menghadapi potensi gangguan dari luar. Di berbagai platform digital, kampanye untuk melindungi Souto mulai digaungkan. Biarkan Souto bekerja, menjadi pesan yang sangat jelas dikirimkan kepada para petinggi di Senayan. Kesadaran publik ini menjadi kekuatan kontrol yang sangat kuat. Mereka belajar dari kasus STI bahwa diam bukanlah pilihan jika ingin melihat kemajuan olahraga tetap berada di jalur yang benar. Di sisi lain, narasi tentang campur tangan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI menjadi topik yang sangat sensitif. Sebagian fans merasa kepemimpinan saat ini terlalu fokus pada pencitraan luar dibandingkan substansi di dalam. Ketakutan bahwa futsal akan dijadikan alat baru untuk mendulang popularitas pribadi kian nyata. Publik tidak ingin melihat adanya momen di mana kesuksesan pemain di atas lapangan diklaim sebagai kesuksesan pribadi seorang pejabat. Hubungan antara PSSI dan FFI pun seringkali dipandang dengan penuh kecurigaan oleh para pendukung. Ada semacam dinding tak kasat mata yang diharapkan tetap kokoh menjaga agar keriuhan di lapangan hijau tidak merembet dan merusak ketenangan di lapangan parket. Inilah konflik batin yang dirasakan oleh jutaan fans, ingin merayakan kemenangan, tapi takut kemenangan itu akan dirampas oleh kepentingan lain. Menariknya, atmosfer di dalam timnas futsal sendiri tampak sangat solid seolah mereka sudah terbiasa menghadapi gangguan eksternal. Souto dan stafnya tampaknya telah menciptakan sebuah gelembung profesionalisme yang menjaga pemain dari suara-suara sumbang di luar sana. Mereka fokus pada analisis video, pemulihan fisik, dan strategi untuk menghadapi semifinal. Namun, para pemain juga bukan orang buta. Mereka membaca berita, mereka memiliki media sosial. Mereka tahu bahwa nasib pelatih mereka bisa berubah hanya dalam satu malam jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada mereka. Rasa solidaritas di antara pemain dan pelatih pun semakin menguat. Mereka bermain bukan hanya untuk negara, tapi juga untuk membuktikan bahwa sistem yang mereka jalani saat ini layak untuk dipertahankan dan dilindungi dari campur tangan yang tidak perlu. Pada akhirnya, babak konflik awal ini menyisakan sebuah pertanyaan besar bagi kita semua. Apakah kita akan membiarkan sejarah kelam terulang kembali? Ataukah kita sudah cukup dewasa untuk membiarkan prestasi bicara dengan bahasanya sendiri? Perjalanan menuju semifinal bukan hanya tentang strategi melawan Jepang, tapi juga tentang perjuangan menjaga marwah olahraga dari tarikan kepentingan yang merusak. Suara fans yang terus menggema menjadi alarm bagi siapa saja yang mencoba mengusik kedamaian timnas futsal. Mereka menuntut perlindungan total bagi Hector Souto agar ia bisa menyelesaikan tugasnya tanpa rasa takut akan pemecatan yang tiba-tiba. Di tengah bayang-bayang politik yang pekat, satu-satunya cahaya yang kita miliki adalah integritas FFI dan dukungan tanpa syarat dari rakyat yang rindu akan kejayaan yang murni dan tanpa rekayasa. Suasana di luar gerbang Indonesia Arena tampak sangat kontras dengan pemandangan di dalam tribun. Di layar ponsel ribuan supporter, tulisan sold out berwarna merah mencolok seolah mengejek mereka
yang gagal mendapatkan tiket dalam hitungan detik saat sesi penjualan dibuka. Namun, ketika kamera televisi menyapu sudut-sudut stadion saat pertandingan berlangsung, sebuah misteri besar muncul ke permukaan, deretan kursi kosong yang menganga. Pemandangan ini sungguh menyakitkan bagi mereka yang rela menabung demi mendukung langsung, namun terpaksa hanya bisa menonton dari layar kaca karena kehabisan akses. Ada sebuah paradoks yang aneh di sini, di mana antusiasme yang meledak di dunia maya tidak sepenuhnya tercermin pada kepadatan manusia di dalam gedung. Stadion megah itu seolah kehilangan sebagian jiwanya justru di saat tim nasional sedang butuh dukungan paling besar. Siapa dalang di balik kursi-kursi tak bertuan ini? Jawabannya bukan lagi rahasia, melainkan luka lama yang terus berulang. Permainan licik para calo. Para spekulan ini menggunakan sistem otomatis atau jaringan orang dalam untuk memborong tiket dalam jumlah masif, lalu mencoba menjualnya kembali dengan harga berlipat-lipat di pasar gelap. Masalahnya, ketika harga yang mereka tawarkan terlalu tidak masuk akal, tiket-tiket tersebut akhirnya mati di tangan mereka. Calo-calo ini lebih memilih membiarkan tiket itu hangus daripada menjualnya dengan harga normal kepada supporter asli. Akibatnya, tribun yang seharusnya menjadi lautan merah berubah menjadi pola belang-belang kursi kosong. Ini adalah sabotase ekonomi yang secara langsung melukai moral tim, karena setiap kursi kosong adalah satu suara dukungan yang hilang bagi Samuel Eto'o dan kawan-kawan saat mereka sedang kelelahan di lapangan. Selain masalah calo, aturan birokrasi dari AFC juga turut memperkeruh suasana. Sebagai penyelenggara turnamen, AFC memiliki standar keamanan dan zonasi yang sangat ketat, yang seringkali tidak selaras dengan kapasitas total stadion. Beberapa sektor tribun harus dikosongkan untuk zona penyangga keamanan, area media yang sangat luas, hingga blok kursi untuk tamu-tamu VIP yang terkadang justru tidak hadir di lokasi. Perbedaan antara kapasitas stadion yang mencapai 16.000 penonton dengan jumlah tiket yang benar-benar dilepas ke publik menciptakan kebingungan massal. Panitia mungkin mengumumkan tiket habis terjual, namun angka yang mereka maksud hanyalah kuota yang diizinkan oleh regulasi, bukan kapasitas fisik bangunan. Hal ini menciptakan kesan bahwa stadion penuh secara administrasi, namun terasa sepi secara atmosferik jika dibandingkan dengan potensi aslinya. Kondisi ini membuat Hector Souto merasa perlu angkat bicara dengan nada yang penuh harap sekaligus kekhawatiran. Dalam konferensi pers pasca laga melawan Vietnam, suaranya terdengar berat saat memohon kepada publik. Terima kasih bagi yang sudah datang, tapi jujur saya berharap Indonesia Arena bisa benar-benar penuh, ucapnya dengan tatapan serius. Souto tahu betul bahwa angka 10.000 penonton adalah ambang batas psikologis yang krusial. Sejauh ini hanya laga melawan Irak yang berhasil menyentuh angka tersebut, sementara laga lainnya, termasuk kemenangan krusial semalam, masih berada di bawah target. Bagi pelatih asal Spanyol itu, kehadiran supporter bukan sekadar pelengkap dekorasi, melainkan pemain kelima yang bertugas menekan mental lawan melalui teriakan dan nyanyian tanpa henti yang mampu menggoyahkan konsentrasi tim manapun. Para pemain pun merasakan dampak langsung dari atmosfer yang kurang maksimal ini. Ahmad Habibi, sang penjaga gawang, sempat tertangkap kamera beberapa kali menatap ke arah tribun yang kosong di belakang gawangnya. Di saat intensitas pertandingan mencapai puncaknya dan paru-paru mulai terasa terbakar karena lelah, sorakan penonton adalah satu-satunya obat instan yang bisa memompa adrenalin kembali. Ketika mereka melihat ada celah besar di antara penonton, ada rasa sedikit kecewa yang muncul secara tidak sadar. Mereka berjuang mati-matian di lantai parket, mempertaruhkan fisik demi lambang di dada, namun dukungan yang mereka terima terasa terhambat oleh sistem distribusi tiket yang carut-marut. Mereka membutuhkan tembok suara yang solid untuk membuat setiap lawan yang datang merasa sedang masuk ke dalam neraka yang panas dan menyesakkan. Ketakutan akan atmosfer yang kurang maksimal ini menjadi semakin nyata karena lawan yang akan dihadapi di semifinal bukanlah tim sembarangan. Jepang datang bukan sebagai peserta biasa, melainkan sebagai mesin perang yang sangat efisien dan dingin. Di babak perempat final, mereka memberikan pelajaran pahit bagi Afghanistan dengan kemenangan telak 6 gol tanpa balas. Tim berjuluk Samurai Biru ini bermain dengan presisi yang mengerikan. Setiap operan adalah kalkulasi matematis dan setiap serangan adalah ancaman kematian bagi pertahanan lawan. Mereka tidak peduli dengan drama di luar lapangan. Mereka hanya fokus pada satu hal, menghancurkan lawan dengan sistematis. Melihat betapa mudahnya mereka membantai lawan sebelumnya, publik Indonesia mulai sadar bahwa skuad Garuda sedang berhadapan dengan raksasa yang sedang lapar akan gelar juara. Jika dibandingkan secara statistik, Jepang memang berada di level yang berbeda. Mereka memiliki kedalaman skuad yang luar biasa,
di mana pemain cadangan mereka memiliki kualitas yang hampir setara dengan pemain inti. Kedisiplinan posisi dan transisi dari bertahan ke menyerang yang mereka tunjukkan hampir tidak memiliki celah. Mereka adalah tim yang tidak akan memberikan ampun jika Indonesia melakukan kesalahan sekecil apapun di area pertahanan sendiri. Kemenangan unmantle atas Afghanistan bukan sekadar angka. Itu adalah pesan ancaman yang dikirimkan Jepang kepada siapapun yang berani menghalangi jalan mereka menuju final. Menghadapi tim sekelas ini tanpa dukungan penuh dari 10.000 lebih supporter di Indonesia Arena adalah sebuah misi yang sangat berisiko, bahkan cenderung mendekati mustahil jika hanya mengandalkan kemampuan teknis semata. Kini, waktu terus berjalan menuju hari pertandingan yang paling menentukan. Ketegangan meningkat bukan hanya karena kualitas lawan, tapi juga karena harapan besar yang dibebankan pada pundak para pemain. Tekanan untuk menang di rumah sendiri bisa menjadi motivasi besar, namun bisa juga menjadi bumerang jika stadion tidak memberikan energi positif yang cukup. Setiap detik persiapan digunakan oleh Souto untuk mengeksploitasi setiap kelemahan kecil yang mungkin dimiliki Jepang, sekecil apapun itu. Namun, ia juga sadar bahwa taktik tercerdas sekalipun bisa runtuh jika mental pemainnya goyah. Disinilah urgensi dukungan massal menjadi harga mati. Fans kini berpacu dengan waktu untuk memastikan mereka bisa hadir secara fisik, melawan para calo dan menembus regulasi ketat demi memberikan perlindungan semangat bagi para pahlawan mereka di lapangan. Seluruh elemen bangsa kini bersatu dalam satu doa dan harapan, agar Indonesia Arena berubah menjadi lautan merah yang tak menyisakan satu kursi kosong pun. Kita tidak ingin Jepang datang ke Jakarta dan merasa seperti bermain di tempat latihan yang tenang. Kita ingin mereka merasakan getaran lantai yang berguncang, karena lompatan supporter dan telinga yang berdenging, karena sorakan yang tak pernah putus. Pertandingan semifinal ini adalah tentang membuktikan bahwa Indonesia bukan hanya hebat dalam hal talenta, tapi juga luar biasa dalam hal kesetiaan pendukungnya. Jika tantangan di luar lapangan seperti calo dan regulasi bisa dikalahkan, maka kemenangan di atas lapangan melawan raksasa seperti Jepang bukan lagi sesuatu yang mustahil untuk diraih. Inilah saatnya bagi Garuda untuk membuktikan bahwa mereka bisa menang di tengah kepungan segala masalah. Lampu sorot Indonesia Arena meredup sejenak sebelum kedua tim memasuki lapangan, menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus sakral. Saat musik pengiring bergema, barisan pemain Indonesia berjalan keluar dengan tatapan yang terkunci ke depan. Di sisi lain, skuad Jepang berdiri dengan disiplin yang dingin. Namun, sorot mata paling tajam justru datang dari pinggir lapangan. Kensuke Takahashi, pria yang pernah menghabiskan 3 tahun hidupnya untuk membentuk karakter futsal Indonesia, kini berdiri dengan seragam biru Jepang. Ada keheningan yang janggal saat ia menatap wajah-wajah di depannya. Ia tidak melihat lawan, ia melihat jejak-jejak didikan tangannya sendiri. Ini bukan sekadar laga semifinal. Ini adalah sebuah reuni keluarga yang dipisahkan oleh bendera. Sebuah takdir yang memaksa sang arsitek untuk merobohkan bangunan yang dulu ia dirikan dengan penuh kasih sayang. Di bawah Mister Gawang, Ahmad Habibie melakukan pemanasan kecil, mencoba mengusir kegugupan yang merayap di dadanya. Pikirannya melayang kembali ke tahun 2019, saat ia masih menjadi kiper muda di skuad U20. Kala itu, Kensuke lah yang mempercayainya untuk menjaga gawang Garuda Muda, hingga mencapai semifinal Piala Asia. Habibie ingat betul setiap instruksi, setiap teguran, dan setiap pelukan penyemangat dari Coach Ken. Kini, sang guru berada di seberang sana, menginstruksikan pemain Jepang untuk menghancurkan pertahanan yang ia jaga. Ada gejolak emosi yang sulit digambarkan. Rasa hormat yang mendalam bertabrakan dengan ambisi liar untuk membuktikan diri. Habibie tahu, hari ini ia harus menjadi monster yang tak tertembus. Sosok penjaga gawang tangguh yang telah tumbuh dewasa dan siap melampaui ekspektasi pria yang dulu menemukannya. Tak jauh dari Habibie, Shauki Saud mengikat tali sepatunya dengan kencang. Ia adalah salah satu anak emas di era Kensuke dari tahun 2018 hingga 2021. Shauki memahami setiap pola pikir Kensuke, setiap skema set piece, dan setiap detail pergerakan yang disukai pelatih asal Jepang itu. Namun, keunggulan ini adalah pedang bermata dua. Kensuke pun tahu persis di mana titik lemah Shauki, kapan ia akan kelelahan, dan ke arah mana ia cenderung menggiring bola saat tertekan. Ini adalah permainan catur mental yang sangat melelahkan, bahkan sebelum peluit pertama dibunyikan. Shauki menyadari bahwa untuk menang, ia harus menanggalkan semua kebiasaan lama yang diketahui sang guru. Ia harus menjadi versi dirinya yang baru, yang telah dipoles oleh Hector Souto dengan taktik Spanyol yang lebih agresif dan tak terduga.
Peluit panjang berbunyi, dan seketika itu juga Indonesia Arena meledak dalam gemuruh. Jepang langsung menunjukkan kelasnya dengan penguasaan bola yang sangat rapi, seolah setiap pemain mereka adalah bagian dari mesin yang telah diprogram. Namun, kejutan pertama datang dari Indonesia. Alih-alih bermain bertahan seperti yang diprediksi banyak orang, skuad asuhan Hector Souto justru berani melakukan pressing tinggi. Kensuke tampak terkejut di pinggir lapangan. Ia melihat anak-anak didiknya kini bermain dengan intensitas yang jauh lebih tinggi dan organisasi yang lebih rapi dibanding saat ia tinggalkan dulu. Sentuhan Souto benar-benar telah menyempurnakan fondasi yang dibangun Kensuke. Transisi kilat yang diperagakan Indonesia membuat pemain Jepang harus bekerja ekstra keras untuk menjaga pertahanan mereka agar tidak kebobolan di menit-menit awal. Pertandingan berjalan dengan tempo yang sangat cepat dan menguras fisik. Setiap kali pemain Jepang melepaskan tembakan, Ahmad Habibi terbang bagaikan harimau untuk menepis bola. Penyelamatan demi penyelamatan gemilang ia tunjukkan, seolah ingin berteriak pada Kensuke bahwa gawangnya kini bukan lagi tempat yang mudah untuk dijebol. Di sisi penyerangan, Shauki Saud berkali-kali merepotkan pertahanan lawan dengan gocekan mautnya yang kini lebih efektif. Kensuke terlihat gelisah, ia terus memberikan instruksi dengan suara yang serak. Ia sadar bahwa ia sedang menghadapi monster ciptaannya sendiri, yang kini telah berevolusi menjadi jauh lebih kuat. Ada rasa bangga yang terselip di hati Kensuke melihat perkembangan mantan anak asuhnya. Namun sebagai profesional, ia harus menemukan cara untuk membungkam mereka demi kemenangan negaranya. Ketegangan mencapai puncaknya saat pertandingan memasuki babak kedua dengan skor yang masih sangat tipis. Setiap sentuhan bola terasa seperti taruhan nyawa. Souto dan Kensuke saling adu strategi di pinggir lapangan. Setiap pergantian pemain adalah langkah taktis untuk mencari celah sekecil apapun. Souto memberikan instruksi agar pemain tidak terpaku pada pola yang biasa dilakukan. Ia ingin menghadirkan permainan yang berbeda, yang sebelumnya ia janjikan kepada media. Indonesia mulai melakukan variasi serangan yang tidak ada dalam buku catatan lama Kensuke. Inilah momen yang disebut sebagai pemberontakan sang murid. Mereka tidak lagi mengikuti garis yang digambar sang guru, melainkan melukis garis mereka sendiri di atas lapangan parket dengan keberanian yang luar biasa, membuat strategi Jepang mulai terlihat goyah untuk pertama kalinya dalam turnamen ini. Memasuki 5 menit terakhir, keringat bercampur dengan debu di wajah para pemain. Kelelahan fisik mulai menyerang, namun mentalitas yang ditanamkan Souto membuat pemain Indonesia tetap berdiri tegak. Penonton di tribun tak henti-hentinya bernyanyi, memberikan energi tambahan yang sangat dibutuhkan. Di tengah kemelut di depan gawang Jepang, sebuah peluang emas tercipta. Seluruh stadion menahan napas. Ini adalah momen pembuktian, apakah mimpi menuju final adalah sebuah kenyataan atau sekadar angan. Kensuke berdiri kaku di area teknis, matanya tak berkedip melihat serangan balik cepat yang dibangun oleh murid-murid lamanya. Di detik-detik krusial ini, batasan antara kawan dan lawan seolah menghilang, menyisakan pertarungan murni antara kualitas taktik Eropa yang dibawa Souto melawan disiplin Asia yang dibawa Kensuke. Klimaks dari laga ini bukan hanya tentang gol yang tercipta atau siapa yang lolos ke final. Klimaks sesungguhnya adalah transformasi karakter yang ditunjukkan oleh para pemain Indonesia. Mereka membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim yang bisa didikte oleh sejarah atau oleh siapapun yang pernah melatih mereka. Di depan mata Kensuke Takahashi, Ahmad Habibi, dan Shauki Saud menunjukkan bahwa mereka telah lulus dari sekolah sang master dan siap untuk menaklukkan benua. Pertandingan ini menjadi simbol bahwa futsal Indonesia telah naik kelas. Sang guru mungkin telah memberikan kunci, tetapi sang muridlah yang kini membuka pintu menuju kejayaan dunia. Dengan peluit akhir yang semakin dekat, sejarah baru benar-benar sedang berada di ujung jari kaki mereka, siap untuk diterjang masuk ke dalam jaring gawang lawan. Di atas kertas, semua pengamat futsal internasional memberikan prediksi yang seragam. Jepang akan melenggang ke final dengan mudah. Peringkat dunia mereka, koleksi trofi, dan kedisiplinan taktik mereka seolah-olah menjadi tembok tebal yang tak mungkin ditembus oleh tim manapun di Asia Tenggara. Media-media olahraga besar di luar negeri bahkan mulai menulis tajuk utama tentang final ideal antara Jepang melawan pemenang laga Iran dan Irak. Indonesia dianggap hanya sebagai tim kuda hitam yang sedang beruntung karena statusnya sebagai tuan rumah. Namun, ada satu variabel yang dilupakan oleh para pakar tersebut, sebuah memori yang tersimpan rapat di lumbung ingatan para pemain senior kita. Memori itu bukan tentang kekalahan,
melainkan tentang rasa takut yang pernah mereka lihat di mata para pemain Jepang beberapa tahun yang lalu. Mari kita putar kembali waktu ke tahun 2022 di sebuah arena di Kuwait City. Saat itu, di babak perempat final Piala Asia, Indonesia yang tidak diunggulkan bertemu dengan Jepang yang berada di puncak kejayaannya. Semua orang mengira laga itu akan menjadi pembantaian massal. Namun, apa yang terjadi di lapangan justru menjungkir balikkan logika. Indonesia bermain seperti kesurupan, menekan setiap jengkal ruang dan membuat barisan pemain samurai biru kelabakan. Skor berakhir 3-2 untuk kemenangan Jepang, sebuah hasil yang sangat tipis dan penuh dengan drama. Dunia terkejut melihat tim dari Asia Tenggara bisa memaksa raksasa Asia bermain hingga titik darah penghabisan. Kekalahan itu memang pahit, tapi bagi para pemain Indonesia, itu adalah momen di mana mereka menyadari bahwa Jepang bukanlah dewa yang tak bisa dikalahkan. Kejutan yang sesungguhnya dari memori 2022 tersebut adalah bagaimana mentalitas para pemain Jepang saat itu benar-benar runtuh oleh determinasi pemain kita. Meskipun mereka menang, para pemain Jepang keluar lapangan dengan wajah pucat dan napas yang terengah-engah, seolah mereka baru saja lolos dari maut. Pengalaman pahit itu menjadi luka batin bagi sepak bola Jepang setiap kali mereka harus berhadapan dengan jersey merah putih. Bagi mereka, Indonesia adalah anomali. Tim yang tidak bisa dibaca dengan statistik dan bisa meledak kapan saja jika diberikan sedikit celah. Rasa trauma tersembunyi inilah yang menjadi celah psikologis yang siap dieksploitasi kembali. Sesuatu yang tidak muncul dalam laporan analisis video manapun, namun sangat terasa di udara setiap kali kedua tim berdiri berdekatan di lorong pemain. Kini, bayangkan jika skuad yang masih hijau di tahun 2022 saja bisa membuat Jepang gemetar, apa yang bisa dilakukan oleh skuad monster asuhan Hector Souto saat ini? Perbedaannya sangat mencolok. Jika tim tahun 2022 bermain hanya dengan mengandalkan nyali dan kecepatan fisik, tim tahun 2026 ini adalah mesin yang jauh lebih cerdas. Souto telah menyuntikkan disiplin taktis ala Eropa yang membuat transisi pemain menjadi sangat halus namun mematikan. Para pemain lama yang dulu merasakan perihnya skor 3-2 kini telah matang secara mental. Mereka bukan lagi remaja yang kaget melihat panggung besar, melainkan petarung veteran yang sudah tahu persis di mana letak sendi-sendi kelemahan Jepang. Transformasi ini mengubah status Indonesia dari sekadar pengganggu menjadi ancaman nyata yang bisa menggulingkan kekuasaan Jepang. Pergeseran kekuatan ini juga dipicu oleh faktor yang tidak dimiliki tim Indonesia di Kuwait tahun 2022, dukungan fisik dari belasan ribu supporter di rumah sendiri. Di Kuwait, tribun terasa sepi dan asing. Namun di Jakarta, setiap detak jantung supporter di Indonesia Arena adalah pukulan drum perang bagi lawan. Souto menyadari bahwa atmosfer ini adalah senjata yang lebih tajam dari taktik manapun. Tekanan dari tribun bisa membuat operan sesederhana apapun menjadi beban berat bagi pemain Jepang. Mereka terbiasa bermain di lingkungan yang teratur dan tenang, sehingga kebisingan yang diciptakan fans Indonesia akan menjadi gangguan akustik yang merusak komunikasi antar pemain mereka. Inilah twist yang sesungguhnya. Jepang masuk ke stadion sebagai unggulan, namun mereka akan bermain di bawah bayang-bayang ketakutan akan pengulangan horor 2022. Analisis teknis dari Jepang mungkin sudah sangat detail, tapi mereka tidak bisa mengukur besarnya dendam positif yang dipendam pemain kita. Di ruang ganti, Souto sering mengingatkan tentang sisa-sisa perjuangan di Kuwait tersebut. Ia tidak ingin pemainnya merasa rendah diri. Sebaliknya, ia memutar kembali rekaman gol-gol Indonesia ke gawang Jepang untuk membangkitkan insting membunuh para pemainnya. Lihat, mereka bisa ditembus. Adalah kalimat yang sering diulang untuk menghancurkan mitos kehebatan Jepang. Di sisi lain, tim Jepang yang sekarang mungkin merasa sudah jauh lebih kuat. Namun mereka lupa bahwa Indonesia juga tidak diam di tempat. Pertumbuhan kualitas pemain lokal kita dalam 4 tahun terakhir adalah lompatan kuantum yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh tim kepelatihan Kensuke Takahashi. Dinamika ini menciptakan situasi yang sangat berbahaya bagi Jepang. Jika di menit-menit awal mereka gagal mencetak gol cepat, keraguan akan mulai merayap di pikiran mereka. Bayangan akan perlawanan sengit 3-2 di masa lalu akan muncul kembali, menghantui setiap keputusan yang mereka ambil. Di saat itulah, skuad monster Indonesia akan menyerang dengan kejam. Perubahan gaya bermain yang dijanjikan Souto akan menjadi pukulan telak yang belum pernah dilihat Jepang dalam rekaman pertandingan manapun.
Kekuatan Indonesia saat ini bukan lagi tentang bertahan dan mengandalkan keberuntungan, melainkan tentang bagaimana mendikte permainan dan memaksa Jepang mengikuti irama yang kita ciptakan. Kejutan ini akan menjadi titik balik di mana dunia akan melihat bahwa supremasi futsal di Asia sedang mengalami pergeseran poros. Pada akhirnya, semangat tahun 2022 adalah bensin yang membakar mesin perjuangan di tahun 2026. Twist ini adalah tentang bagaimana sebuah kekalahan di masa lalu ditransformasikan menjadi energi kemenangan di masa sekarang. Banyak orang mungkin masih meragukan kapasitas Garuda untuk menumbangkan sang raksasa. Namun bagi siapapun yang memahami sejarah pertemuan kedua tim, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang magis sedang terjadi. Jepang bukan lagi hantu yang menakutkan bagi Indonesia. Justru Indonesialah yang kini menjadi mimpi buruk yang tak ingin mereka temui di babak semifinal. Dengan modal memori perjuangan dan sentuhan tangan dingin Souto, panggung semifinal ini siap menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah dominasi besar di bawah kaki-kaki gesit para pemain Indonesia yang haus akan pengakuan dunia. Segala prediksi tentang kemenangan mudah Jepang perlahan-lahan mulai memudar seiring dengan meningkatnya ketegangan di area teknis. Orang-orang yang dulu memandang remeh kini mulai ragu melihat betapa tenangnya raut wajah Hector Souto dan betapa tajamnya tatapan para pemainnya. Indonesia telah menyiapkan perangkap yang sempurna, sebuah perangkap yang akarnya sudah tertanam sejak malam yang dingin di Kuwait tahun 2022. Ketika peluit dibunyikan nanti, dunia akan menyadari bahwa skuad monster ini bukan hanya sekadar nama, melainkan perwujudan dari seluruh rasa sakit dan harapan yang sudah lama dipendam. Takdir sedang membawa kita kembali ke titik di mana sejarah hampir saja tercipta, namun kali ini kita tidak akan membiarkan kesempatan itu lepas lagi. Garuda siap melebarkan sayapnya, mencabik-cabik prediksi, dan terbang menuju final yang sesungguhnya. Hector Souto berdiri tegak di tengah lapangan latihan yang mulai sepi, menatap satu persatu anak asuhnya dengan tatapan yang penuh arti. Baginya, lolos ke semifinal memang sebuah pencapaian bersejarah, namun ia menekankan bahwa itu bukanlah titik henti. Souto tidak ingin tim ini hanya menjadi catatan kaki dalam buku sejarah futsal Asia sebagai tim kejutan. Fokus tim kini telah bergeser sepenuhnya. Mereka tidak lagi membicarakan tentang euforia kemenangan atas Vietnam atau drama kursi kosong di tribun. Pikiran setiap pemain sudah melampaui babak semifinal, menatap lurus ke arah partai puncak yang selama ini hanya menjadi mimpi di siang bolong. Souto menanamkan mentalitas bahwa menjadi 4 besar di Asia belum cukup untuk memuaskan dahaga publik yang sudah terlalu lama merindukan kejayaan murni tanpa embel-embel politik. Kalimat "kami punya cara bermain yang berbeda" yang dilontarkan Souto kepada media bukan sekadar gertakan sambal untuk menakuti Jepang. Di balik pintu tertutup, Souto telah merancang skema transisi yang jauh lebih cair dan tidak terduga dibandingkan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Strategi ini dirancang khusus untuk memecah pola pertahanan Jepang yang biasanya sangat mekanis dan terorganisir. Souto ingin anak asuhnya bermain dengan insting yang tajam namun tetap dalam koridor disiplin taktis yang ketat. Ia meminta pemain untuk melepaskan beban, harus menang, dan menggantinya dengan harus bermain dengan identitas. Inilah resolusi taktis yang ia tawarkan. Sebuah permainan yang mengombinasikan kelincahan kaki pemain Indonesia dengan kecerdasan posisi ala Spanyol yang selama ini menjadi ciri khas kepelatihannya. Di sudut lain area latihan, Ahmad Habibi tampak sedang melakukan sesi pemantapan mental bersama pelatih kiper. Ia sadar betul bahwa Kensuke Takahashi mungkin masih memiliki catatan lengkap tentang kelemahan refleks atau kebiasaan gerakannya saat menghadapi situasi bola mati. Oleh karena itu, Habibi bekerja keras untuk memodifikasi reaksinya dan memperkuat insting antisipasinya agar tidak mudah terbaca. Ia belajar untuk lebih tenang dalam menghadapi tekanan power play yang sering diperagakan tim-tim Jepang. Baginya, menjaga gawang di semifinal nanti bukan lagi sekadar tugas profesional, tapi sebuah misi pribadi untuk membuktikan bahwa ia telah berevolusi menjadi tembok yang lebih kokoh dan lebih cerdas daripada sosok kiper muda yang dulu ditemukan oleh Kensuke di tahun 2019. Sementara itu, Samuel Eko tampak seperti singa yang sedang mengasah cakarnya sebelum dilepaskan ke medan perang. Kekuatan fisik dan kemampuan menahan bolanya menjadi tumpuan utama dalam strategi cara bermain yang berbeda milik Souto. Samuel tidak hanya berlatih ketajaman penyelesaian akhir, tetapi juga belajar bagaimana cara menarik bek Jepang keluar dari posisinya untuk membuka ruang bagi pemain sayap yang cepat. Souto memberikan peran khusus baginya untuk menjadi pengacau utama
dalam formasi bertahan lawan. Samuel dipersiapkan untuk meledak di momen-momen paling krusial, memanfaatkan setiap detik kelengahan pertahanan Jepang untuk dikonversi menjadi gol. Kesiapannya yang mencapai titik maksimal memberikan suntikan kepercayaan diri bagi seluruh skuad bahwa mereka memiliki ujung tombak yang mampu menghancurkan reputasi pertahanan terbaik di Asia. Resolusi tim kali ini juga mencakup aspek harga diri yang sangat mendalam. Mereka sepakat bahwa pertandingan melawan Jepang adalah panggung untuk menunjukkan martabat bangsa di mata internasional. Tidak ada lagi ruang untuk rasa rendah diri karena sejarah masa lalu yang sering kalah. Fokus mereka adalah bagaimana memberikan perlawanan yang membuat lawan merasa hormat, bukan sekadar kasihan. Rasa bangga mengenakan jersey merah putih di rumah sendiri menjadi bensin tambahan yang membuat setiap sesi latihan fisik yang melelahkan terasa jauh lebih ringan. Tekanan dari jutaan pasang mata supporter justru diolah menjadi energi kinetik yang siap dilepaskan di lapangan parket. Mereka bermain bukan hanya untuk medali, tapi untuk membuktikan bahwa futsal Indonesia memiliki kelas yang setara dengan raksasa manapun di benua ini. Keharmonisan di dalam tim juga mencapai level tertingginya berkat pendekatan personal yang dilakukan oleh Souto. Di sela-sela latihan yang berat, Souto sering mengajak para pemainnya berdiskusi ringan tentang impian mereka masing-masing. Pendekatan manusiawi ini membuat para pemain merasa dihargai, bukan hanya sebagai atlet, tetapi juga sebagai manusia. Solidaritas ini menjadi tameng yang sangat efektif dari gangguan luar, termasuk isu-isu miring tentang manajemen federasi. Di bawah payung perlindungan FFI yang menjamin kemandirian tim, Souto berhasil menciptakan lingkungan yang sangat profesional, sekaligus hangat. Rasa percaya antara pelatih dan pemain inilah yang menjadi kunci utama mengapa harapan untuk mencapai final terasa begitu nyata dan masuk akal, melampaui sekadar prediksi statistik di atas kertas. Harapan itu kini bukan lagi sekadar bayangan abstrak, melainkan energi yang bisa dirasakan di udara sekitar Indonesia Arena. Seluruh persiapan teknis, taktis, dan psikologis telah mencapai titik kulminasi yang sempurna. Tidak ada lagi kalimat "kita lihat nanti", yang ada hanyalah keyakinan bulat untuk mengeksekusi rencana dengan sempurna. Malam menjelang pertandingan menjadi waktu yang sangat sakral bagi seluruh anggota tim untuk menyatukan visi. Fokus mereka tidak tergoyahkan oleh berita-berita tentang kehebatan Jepang dalam membantai lawan sebelumnya. Mereka tahu, di depan pendukung sendiri dengan strategi baru yang telah matang dan semangat murid melampaui guru, segala sesuatu sangat mungkin terjadi. Inilah waktu bagi mereka untuk mengubah keraguan menjadi kekaguman dan mengubah harapan menjadi kenyataan yang abadi. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, resolusi ini menjadi pondasi paling kuat bagi langkah terakhir mereka menuju puncak. Souto telah meletakkan semua kartu strateginya, Ahmad Habibi sudah mengunci gerbang pertahanannya dengan keyakinan baru, dan Samuel Eko sudah menyiapkan ledakan terbaiknya di lini depan. Sekarang, yang tersisa hanyalah 40 menit bersih di atas lapangan, yang akan menentukan nasib dan masa depan futsal Indonesia. Penonton sudah bersiap memenuhi tribun, bendera-bendera sudah disiapkan untuk dikibarkan, dan doa-doa sudah dipanjatkan ke langit. Ini adalah momen di mana harapan akan bertransformasi menjadi sejarah baru. Langkah mereka menuju lapangan nanti bukan lagi langkah penuh keraguan, melainkan langkah pasti menuju sebuah akhir yang legendaris. Sebuah akhir yang akan diceritakan kepada generasi mendatang sebagai fajar kebangkitan Garuda. Malam ini, langit di atas Senayan terasa lebih pekat. Namun, cahaya dari dalam Indonesia Arena memancar begitu terang hingga ke seluruh penjuru benua. Mata seluruh Asia kini tidak lagi memandang sebelah mata pada negeri kepulauan ini. Mereka sedang menatap sebuah kekuatan baru yang lahir dari keringat dan air mata. Indonesia Arena bukan sekadar bangunan beton dan baja, melainkan jantung yang berdegup kencang bagi jutaan harapan. Di setiap sudut jalanan Jakarta hingga pelosok daerah, orang-orang berkumpul di depan layar, menahan napas untuk menyaksikan sebuah pembuktian. Ini adalah momen di mana olahraga berhenti menjadi sekadar permainan dan berubah menjadi identitas nasional yang membanggakan. Kita bukan lagi penonton di rumah sendiri. Kita adalah pemain ke-6 yang ikut menentukan kemana arah angin sejarah akan berhembus. Di sisi lapangan, bayang-bayang masa lalu dan masa depan bertemu dalam satu titik yang ironis. Pertanyaan besar menggantung di udara. Apakah Kensuke Takahashi akan menyesal telah menanamkan benih-benih kehebatan di tanah ini?
Pria asal Jepang itu kini berdiri menyaksikan monster yang ia ciptakan sendiri telah tumbuh menjadi raksasa yang siap menelan ambisinya. Ada kebanggaan yang pedih dalam tatapannya. Seorang guru yang melihat muridnya kini telah memiliki sayap yang lebih perkasa untuk terbang. Kensuke adalah bagian dari fondasi kita, namun malam ini, fondasi itu akan diuji oleh guncangan dahsyat dari bangunan yang ia bantu rintis. Ironi ini menjadi bumbu yang paling sedap dalam drama semifinal nanti, sebuah pengingat bahwa dalam dunia profesional, penghormatan tertinggi kepada sang guru adalah dengan mencoba mengalahkannya di medan perang yang paling jujur. Sementara itu, di seberang teknis, Hector Souto sedang menuliskan baris-baris terakhir dari bab pertama legendanya. Ia datang sebagai orang asing, namun perlahan ia telah menyatu dengan detak nadi supporter Indonesia. Jika kemenangan demi kemenangan terus diraih, Souto tidak hanya akan dikenang sebagai pelatih yang sukses secara taktik, melainkan sebagai pahlawan yang menyempurnakan statusnya menjadi legenda baru di hati masyarakat. Ia memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada trofi. Ia memberikan rasa percaya diri bahwa kita setara dengan siapapun di Asia. Souto telah membuktikan bahwa dengan disiplin dan visi yang jelas, Garuda tidak harus selalu tertunduk. Namanya kini mulai bersanding dengan tokoh-tokoh besar dalam sejarah olahraga kita, membawa secercah harapan bahwa era keemasan futsal baru saja dimulai di bawah kepemimpinannya yang tangan dingin. Namun, di tengah segala puja-puji ini, ada sebuah peringatan keras yang harus terus kita gaungkan. Noda hitam masa lalu yang pernah mencoreng wajah sepak bola kita melalui drama di tubuh PSSI tidak boleh sedikit pun menyentuh lantai parket futsal. Kita semua masih ingat betapa perihnya melihat harapan dipatahkan oleh kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan prestasi di lapangan. Kejadian yang menimpa Shin Tae-yong harus menjadi pelajaran paling mahal bagi seluruh pemangku kepentingan. Jangan biarkan politik dan ego menghancurkan harmoni yang telah dibangun dengan susah payah oleh Souto dan para pemain. Futsal harus tetap menjadi ruang suci yang bersih dari intervensi yang merusak. Biarkan tim ini bernapas dalam kemandiriannya. Karena hanya dengan cara itulah mereka bisa memberikan hasil yang murni dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemandirian futsal melalui FFI adalah benteng terakhir yang harus kita jaga bersama. Kita ingin melihat olahraga ini terbang dengan caranya sendiri, tanpa harus terikat oleh birokrasi yang seringkali justru menghambat kemajuan. Keberhasilan menembus semifinal ini adalah bukti bahwa ketika sebuah sistem bekerja secara profesional dan jauh dari intrik, prestasi akan datang dengan sendirinya. Suara-suara sumbang di luar sana harus dibungkam dengan hasil nyata di atas lapangan. Fans harus tetap kritis dan waspada, memastikan bahwa setiap keringat pemain tidak dijadikan komoditas politik oleh siapapun. Ini adalah tentang kedaulatan sebuah prestasi yang diraih dengan cara yang benar. Biarkan Garuda Futsal menentukan takdirnya sendiri di atas lantai parket, tanpa harus mendengarkan bisikan-bisikan dari kursi empuk yang hanya ingin mencicipi manisnya kemenangan tanpa ikut berjuang. Lihatlah ke tribun, di mana anak-anak kecil memakai jersey merah putih dengan nama Samuel Eko atau Ahmad Habibi di punggung mereka. Mereka adalah masa depan yang sedang kita bangun saat ini. Setiap operan, setiap gol, dan setiap penyelamatan di semifinal nanti akan menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang. Mereka belajar bahwa, untuk menjadi yang terbaik di Asia, tidak ada jalan pintas. Yang ada hanyalah kerja keras, dedikasi, dan keberanian untuk menghadapi raksasa. Atmosfer di Indonesia Arena malam ini adalah sekolah bagi jutaan mimpi. Kita sedang membangun budaya baru di mana futsal menjadi olahraga yang menyatukan semua golongan tanpa memandang latar belakang. Harapan ini jauh lebih besar daripada sekadar skor di papan digital. Ini adalah tentang membangun harga diri sebuah bangsa melalui semangat juang yang tak pernah padam. Kini, udara di dalam stadion terasa semakin tipis seiring dengan meningkatnya adrenalin. Detik-detik menuju kick-off semifinal terasa seperti selamanya. Keheningan sesaat sebelum peluit dibunyikan adalah saat di mana doa-doa dari Sabang sampai Merauke menyatu, membentuk energi raksasa yang melingkupi Indonesia Arena. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi rasa takut. Skuad monster sudah siap, sang profesor sudah menyiapkan catatannya, dan dinding pertahanan sudah dikunci rapat. Kita berdiri sebagai satu kesatuan, mendukung setiap gerak dan langkah para pahlawan kita. Ini adalah malam di mana batas antara mungkin dan mustahil akan dihapuskan oleh semangat juang Garuda yang tak kenal lelah. Sejarah sedang menunggu untuk ditulis ulang, dan kita semua adalah saksi hidup dari kelahiran era baru futsal Indonesia. Jadi, siapkan suara kalian, siapkan kebanggaan kalian,
dan biarkan dunia tahu bahwa Indonesia telah bangkit. Kita tidak akan membiarkan kesempatan emas ini lewat begitu saja. Pertarungan melawan Jepang bukan hanya soal taktik, tapi soal siapa yang paling menginginkan kemenangan itu dengan segenap jiwa. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti, futsal Indonesia telah berubah selamanya. Kita telah menunjukkan bahwa kita mampu, kita berani, dan kita layak berada di puncak. Sampai jumpa di semifinal, di mana setiap detik adalah sejarah, dan setiap teriakan adalah doa bagi kejayaan merah putih. Biarkan Garuda terbang tinggi, melintasi batas-batas keraguan, dan mendarat dengan gagah di podium juara. Indonesia Arena sedang memanggil, dan sejarah sudah siap menyambut kepulangan sang pahlawan.